hipovolemik. Shock hipovolemik mengacu pada suatu kondisi di mana darah, plasma, atau kehilangan cairan yang menyebabkan penurunan sirkulasi darah dan cardiac output. Hal ini menyebabkan kegagalan multiorgan karena perfusi jaringan yang tidak adekuat. Penyebab paling umum shock hipovolemik adalah perdarahan yang dapat disebabkan oleh trauma, operasi, atau perdarahan gastrointestinal. Fraktur femur terbuka dapat menyebabkan kehilangan darah 500–1000 ml. Kehilangan cairan non-perdarahan juga dapat menyebabkan shock hipovolemik. Contohnya termasuk dehidrasi berat muntah, diare, luka bakar luas 20% luas permukaan tubuh, dan diuresis berlebihan. Ulcus pepticum berdarah dapat menyebabkan kehilangan darah yang bervariasi. Gejala awalnya adalah takikardia, takipnea, kulit pucat dan dingin, kapiler melambat kurang dari 2 detik. Untuk gejala lanjutannya adalah hipotensi, oliguria, penurunan kesadaran, asidosis metabolik. Tubuh merespons dengan mekanisme kompensasi untuk mempertahankan fungsi jantung dan volume darah, terutama melalui aktivasi sistem saraf, simpatik dan sistem renin-angiotensin, aldosteron RAS. Respon ini menyebabkan takikardia, vasokonstriksi, retensi cairan, dan penurunan produksi urin. Anatomi dan fisiologi darah. A. Plasma darah. B. Eritrosit sel darah merah. C. Leukosit sel darah putih. D. Trombosit kepingan darah. Penata laksanaan pada penderita shock hipovolemik. Terapi atau penata laksanaan yang tepat adalah terapi cairan yang akan berdampak pada penurunan angka mortalitas pasien. Tetapi jika pemberian cairan tidak tepat maka akan menyebabkan pasien mengalami edema paru dan gangguan elektrolit. Posisi tubuh diletakkan berdasarkan letak luka. Penderita jangan digerkan hingga persiapan transportasi selesai. Penderita tidak sadar harus dibaringkan pada salah satu sisi tubuh penderita, dapat dibaringkan ataupun kepala agak ditinggikan. Konsep asuhan keperawatan. A. Pengkajian. B. Airways dan kontrol cervical. C. Breathing. D. Circulation. T. Disabilities. F. Riwayat kesehatan. G. Pemeriksaan head to toe. H. Pemeriksaan penunjang. Diagnosis shock hipovolemik, anamnesis dan pemeriksaan fisik, riwayat perdarahan, trauma, dan kehilangan cairan harus dicatat. Ini akan membantu diagnosisnya. Pemeriksaan penunjang. Darah lengkap. Penurunan hemoglobin dan hematokrit terutama pada perdarahan akut. Analisis gas darah. Asidosis metabolik, peningkatan asam laktat, elektrolit, gangguan elektrolit misalnya, hipokalemia pada diare berat, urinalisis, oliguria atau anuria, EKG, takikardia sinus. Hiperglikemia. Hiperglikemia adalah suatu klinis kondisi medis yang ditanda dengan peningkatan kadar glukosa gula dalam darah di atas batas normal yang umumnya terjadi pada individu dengan gangguan metabolisme. Karbohidrat seperti diabetes melitus tipe 1 dan tipe kedua. Penyebab umum hiperglikemia. Diabetes, pola makan buruk, kurangnya aktivitas fisik, stres. Mengenali gejala hiperglikemia. Sering buang air kecil, haus berlebihan, penglihatan kabur. Gejala lain termasuk kelelahan, sakit kepala, luka yang sulit sembuh, dan infeksi yang sering terjadi. Dalam kasus yang berat, napas berbau buah, ketoasidosis diabetik adalah tanda bahaya yang memerlukan perhatian medis segera. Manifestasi klinis. Manifestasi awal yang umum meliputi poliuria, sering buang air kecil akibat efek diuresis,
Osmotik yang disebabkan oleh tingginya kadar glukosa dalam darah. Polidipsia sering merasa haus sebagai respons tubuh terhadap kehilangan cairan, serta polifagia, peningkatan nafsu makan akibat sel-sel tubuh yang tidak mendapatkan cukup glukosa untuk energi. Intervensi manajemen hiperglikemia E.03115, manajemen cairan I.03098, manajemen peningkatan tekanan intrakranial I.06194. Hiperglikemia dalam konteks keperawatan gawat darurat terjadi ketika kadar glukosa darah meningkat secara signifikan di atas batas normal 200 mg/dl, seringkali akibat defisiensi insulin absolut atau relatif yang menyebabkan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Pada pasien dengan diabetes mellitus, defisiensi insulin atau resistensi insulin menyebabkan glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Pada pasien dengan hiperglikemia di unit gawat darurat, penata laksanaan yang cepat dan tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi serius seperti ketoasidosis diabetik (KAD) atau sindrom hiperglikemia hiperosmolar (HHS). Perawat memiliki peran penting dalam melakukan asesmen awal, mengidentifikasi penyebab hiperglikemia, serta memberikan intervensi yang sesuai untuk menstabilkan kondisi pasien. Diagnosis hiperglikemia yang akurat adalah dengan tes gula darah puasa, tes gula darah setelah makan, dan tes A1C. Sepsis. Sepsis adalah kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa, ditandai dengan disfungsi organ akibat ketidakseimbangan respons tubuh terhadap infeksi. Pada sebagian pasien sepsis, kondisi ini dapat berkembang menjadi shock septik yang ditandai dengan gangguan pada sistem sirkulasi dan metabolisme seluler sehingga meningkatkan risiko kematian. Sebagian besar kasus sepsis, sekitar kurang 60-70%, disebabkan oleh infeksi bakteri gram-negatif. Sisanya dapat disebabkan oleh infeksi jamur dan sangat jarang oleh penyebab infeksi lain atau agen yang memicu SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome). Proses perkembangan sepsis akibat bakteri dimulai dengan infeksi yang ditandai oleh bakteremia, kemudian berkembang menjadi Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS). Berlanjut ke sepsis, sepsis berat, shock, sepsis, dan akhirnya multiple organ dysfunction syndrome (MADS). Patofisiologi. 1. Peningkatan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius atau penurunan suhu tubuh di bawah 36 derajat Celcius. 2. Denyut jantung melebihi 90 kali per menit, takikardia. 3. Laju pernapasan lebih dari 20 kali per menit, takipnea. 4. Jumlah sel darah putih di atas 12.000 mm, leukositosis. Penata laksanaan sepsis mengacu pada protokol yang dirilis oleh Society of Critical Care Medicine (ACCM) dan European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), yaitu Surviving Sepsis Guidelines. Panduan ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2004, kemudian direvisi pada tahun 2008 dan 2012. Konsep asuhan, keperawatan, A. Pengkajian, A. Identitas, B. Keluhan utama, C. Keluhan umum, D. RW, A. Breathing, F. Circulation, G. Disabilities, H. Exposure. Intervensi keperawatan. 1. Manajemen jalan napas, 2. Latihan batuk efektif, 3. Perawatan sirkulasi, 4. Manajemen hiperglikemia, 5. Regulasi temperatur, 6. Perawatan integritas kulit.
Proses diagnosis sepsis, penilaian klinis dengan mengevaluasi tanda dan gejala, serta pencitraan dengan mencari sumber infeksi.